Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa Indonesia memiliki 3 zona waktu yang berbeda? Dari WIB, WITA, hingga WIT? Di video kali ini, kita akan membahas sejarah awal pembagian zona waktu di Indonesia hingga penggunaannya yang kita kenal sekarang. Mari kita simak pada pembahasan di video kali ini. Satu. Sebelum ada zona waktu. Pada awalnya, masyarakat di Nusantara mengatur waktu berdasarkan posisi matahari. Saat matahari terbit, aktivitas dimulai, dan saat matahari terbenam, aktivitas berhenti. Namun, semakin berkembangnya teknologi seperti jam mekanik dan kebutuhan transportasi serta komunikasi, mulai muncul sistem penyeragaman waktu. 2. Hindia Belanda dan 7 zona waktu, abad ke-19 hingga 1930-an. Saat masa kolonial Belanda, Nusantara dibagi menjadi 7 zona waktu untuk mencerminkan luasnya wilayah ini. Contohnya, Batavia Mean Time disingkat, BMT, atau waktu Batavia, digunakan di Jawa, dengan patokan UTC+7. Wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku memiliki zona waktu berbeda, tergantung letaknya di garis bujur. Namun, pembagian ini rumit untuk dikelola karena terlalu banyak zona waktu. Komunikasi lintas daerah pun sering terhambat, terutama dengan teknologi yang terbatas saat itu. 3. Masa Jepang, 1942 hingga 1945. Ketika Jepang menguasai Indonesia, seluruh wilayah Nusantara diseragamkan menjadi satu waktu, yaitu UTC+9 atau waktu Tokyo. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan wilayah kekuasaan Jepang. Meskipun efisien untuk Jepang, ini tidak sesuai dengan realitas geografis Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia kembali menyesuaikan zona waktunya. 1. Tahun 1948, 2 zona waktu. Pada awalnya, pemerintah menetapkan hanya 2 zona waktu. WIB, waktu Indonesia Barat UTC+7, meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. WIT, waktu Indonesia Timur UTC+9, meliputi wilayah selebihnya, termasuk Sulawesi, Maluku, dan Papua. 2. Tahun 1963, 3 zona waktu resmi. Pemerintah menyadari bahwa pembagian 2 zona waktu kurang mencerminkan realitas geografis dan aktivitas ekonomi masyarakat. Maka, ditambahkan 1 zona waktu baru. WITA, waktu Indonesia Tengah UTC+8, untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan. Dengan 3 zona waktu ini, masyarakat di setiap wilayah bisa memulai dan mengakhiri aktivitas sesuai waktu lokal, tanpa ada perbedaan waktu yang terlalu ekstrim. Pembagian 3 zona waktu ini didasarkan pada beberapa alasan penting. 1. Letak geografis. Indonesia membentang di sepanjang 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Dalam satu zona waktu internasional atau UTC, ada selisih sekitar 15 derajat. Jadi, untuk wilayah seluas Indonesia, wajar jika dibagi menjadi beberapa zona waktu. 2. Efisiensi aktivitas. Jika hanya ada satu zona waktu, beberapa wilayah akan mengalami ketidaknyamanan. Contohnya, jika Papua mengikuti WIB, maka aktivitas masyarakat di sana akan dimulai terlalu siang menurut waktu lokal, karena matahari terbit lebih awal di timur. 3. Koordinasi nasional dan internasional. Pembagian ini mempermudah Indonesia untuk berkoordinasi secara domestik dan global. Misalnya, jadwal transportasi udara dan laut menjadi lebih tertata, karena setiap wilayah memiliki waktu operasionalnya sendiri. 1. Zona waktu Indonesia adalah salah satu yang paling luas di dunia. Selain Rusia dan Kanada, Indonesia menjadi salah satu negara dengan banyak zona waktu karena wilayahnya yang membentang di 2 benua. 2. Zona waktu berpengaruh pada karakter ekonomi wilayah. WIB, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi contohnya Jakarta, banyak aktivitas bisnis terpusat di sini. WITA,
Wilayah pertanian dan pariwisata, seperti Bali dan Sulawesi, berkembang dengan ritme waktu mereka sendiri. Wit, sebagian besar terdiri dari wilayah yang kaya sumber daya alam, seperti Papua. 3. Ada wacana zona waktu tunggal. Pada tahun 2012, pernah muncul wacana untuk menyatukan zona waktu Indonesia menjadi satu atau UTC+8 demi efisiensi. Namun, wacana ini mendapat banyak kritik karena dianggap tidak realistis. Saat ini, 3 zona waktu di Indonesia berlaku seperti berikut. 1. WIB, UTC+7. Wilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Contoh kotanya, Jakarta, Bandung, Medan. 2. WITA, UTC+8. Wilayah, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Contoh kotanya, Denpasar, Makassar, Samarinda. 3. WIT, UTC+9. Wilayah, Maluku dan Papua. Contoh kotanya, Ambon, Jayapura. Sekarang kamu sudah tahu kan, kenapa Indonesia punya 3 zona waktu? Ini semua adalah kombinasi dari sejarah, geografis, dan kebutuhan masyarakat kita. Meski begitu, 3 zona waktu ini membantu memastikan kita tetap sinkron dari Sabang sampai Merauke. Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk cerita menarik lainnya.